Shalom, Ibu Bapak yang terkasih. Ya, bagi rekan-rekan yang kami undang hadir, saya mengucapkan terima kasih untuk kehadirannya, dan karenanya juga saya juga minta maaf untuk sebagian yang tidak bisa saya undang mengingat tempat, begitu ya, mengingat tempat yang terbatas, jadi tidak mungkin semua sahabat kami undang begitu. Dan karenanya terima kasih untuk mahasiswa saya yang hadir, bukan hanya perwalian, sebagiannya semester 2, sebagiannya semester 4. Yang semester 4 tahun lalu sudah nyanyi doa Bapa Kami dalam bahasa Yunani, dan yang semester 2 akan rekaman lagi, tapi mereka sedikit berbeda, akan pakai alat kita dan full band gitu nanti ya. Mereka akan berlatih juga untuk menyanyikan doa Bapa Kami dalam bahasa Yunani, karena saya juga mengajar bahasa Yunani. Dan juga terima kasih untuk abang saya. Sebetulnya udah lama sekali gak ketemu, tapi waktu saya kecil, jadi abang saya, abang sepupu gitu, seumuran dengan abang saya. Jadi kalau saya lebih seumuran adiknya Bang Julius, namanya David. Nah, saya kurang lebih seumuran dengan adik beliau. Di atas Bang Julius masih ada 2 abang lagi, betul ya. Dulu mirip-mirip zaman saya kecil, saya kebayangnya kayak Panders gitu. Ada Pancaitan bersaudara begitu. Nah, ini jadi si Tanggang bersaudara, hanya waktu itu nggak sempat bikin nama Seatbirds. Kalau Seatbirds lucu juga ya. Nah, ini abang saya ini, kalau saya kecil suka saya manfaatin gitu. Namanya suka saya manfaatin. Jadi kalau orang tanya, oh kamu si Tanggang ya, apanya Julius si Tanggang? Saya bilang saya adiknya. Orang suka, oh itu ya adiknya ya gitu. Jadi saya suka memanfaatkan. Padahal sih sebetulnya kalau secara secara kalau orang Batak bilang parombo, silsilah gitu, ya agak jauh sebetulnya. Tapi waktu kecil orang tua saya dengan orang tua abang ini cukup dekat begitu, karena bapak saya itu pengurusi tambang sejabodetabek dan seringkali berinteraksi dengan keluarga Bang Julius. Makanya saya tahu abang dan adik beliau begitu. Kami juga pernah main ke rumahnya, ada studio waktu itu, dan pernah juga main ke rumah kami, dan bisa dikatakan jadi idola lah gitu ya. Saya ingat sekali tiap saya kemana orang bilang si Tanggang, oh siapanya Julius si Tanggang. Seringkali seperti itu. Hanya ya bedanya suara beliau indah, kalau suara saya hancur gitu. Jadi itu yang membedakan gitu. Jadi kalau orang tahu, kok si Tanggang gak bisa nyanyi, padahal Julius si Tanggang penyanyi top. Kadang-kadang saya jadi gimana gitu ya. Baik, saya ingin berkhotbah dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 tentang amanat agung. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ini adalah bagian yang terakhir dari Injil Matius. Saya bacakan bagi kita sekalian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh ke slide saya. Ini adalah perjumpaan antara Tuhan kita dengan murid-murid setelah Tuhan bangkit. Slide kedua langsung. Dan di sini ada teks yang paralel, ada di Markus dan kemudian juga ada di Kisah Rasul, khususnya ayat 8. Nah, di Markus juga ada catatan perintah. Perbedaannya dengan Matius, perintahnya kalau di Matius beritakan kepada segala bangsa, di Markus kepada segala makhluk. Ya, dalam bahasa Yunani ketiseos, yang berarti sebetulnya Injil tidak hanya diberitakan kepada manusia, tapi kepada segenap alam seharusnya. Nah, Markus punya catatan ini, Lukas tidak ada, tapi di Lukas 1 ayat 6 sampai 11 itu disebutkan. Nah, yang tidak punya sama sekali adalah Yohanes. Slide berikutnya. Nah, ayat 16
di Matius 28 ini sebetulnya merujuk ayat 10. Di situ ibu bapak yang terkasih, Yesus memerintahkan mereka untuk pergi ke Galilea. Nah, gunung yang disebutkan di situ mungkin Gunung Tabor, di mana sebelumnya wajah Yesus mengalami transfigurasi begitu, dan kemudian jadi putih berkilauan begitu. Nah, gunung ini rupanya juga jadi gunung yang bersejarah sekali dalam tradisi Kristen. Rupanya di gunung ini pula Yesus kemudian menampakkan diri kepada, kalau menurut Paulus di 1 Korintus 15 ayat 6, lebih dari 500 orang. Nah, ini sebetulnya kalau nanti kita membaca 1 Korintus 15, ini sebetulnya semacam pleidoy kalau dalam hukum, pleidoy. Mengapa saya katakan pleidoy? Karena di sini Paulus hendak memberikan semacam pembuktian secara hukum bahwa kebangkitannya bukan dongeng. Kebangkitannya bukan isapan jempol, kebangkitannya betul-betul fakta historis. Nah, karena dia fakta historis, maka Paulus menghadirkan dalam catatannya bukan hanya 2-3 orang saksi. Sementara menurut perjanjian lama 2-3 orang saksi, kesaksian itu sah, berkekuatan hukum. Dalam hukum modern juga kurang lebih seperti itu. Kesaksian 2-3 orang itu sah secara hukum, ya, dia menjadi alat bukti. Nah, Paulus berkata yang menyaksikannya 500. Jadi kalau 2-3 orang saja kesaksian itu sahih, apalagi 500. Apalagi 500. Maka ini menjadi argumentasi biblis bahwa kebangkitan Yesus itu historis, bukan sebagai sebuah statement of faith belaka, pernyataan iman belaka, tapi sebuah fakta historis. Slide berikutnya. Nah, Gunung Tabor ini satu-satunya gunung yang ada di dekat Nazaret dan di sekitar provinsi Galilea. Nah, kalau sebelumnya mereka ada di Yerusalem, bayangkan perjalanan dari Yerusalem ke Galilea itu puluhan kilometer. Belum ada mobil, belum ada motor, belum ada kereta dan seterusnya. Paling hebat naik kuda atau keledai. Tapi ini bukan orang-orang menengah atas, ini cenderung menengah bawah, bisa jadi jalan kaki. Dan bayangkan perjalanan kaki yang dilakukan begitu melelahkan. Tetapi bagi mereka ini layak dilakukan. Layak dilakukan. Mengapa layak dilakukan? Karena mereka berjumpa sebelumnya dengan Kristus yang bangkit, dan Kristus menyuruh mereka bertemu di Galilea. Maka ini adalah a worthy price to pay, harga yang layak untuk dibayar dengan berjalan kaki puluhan kilometer, karena mereka akan berjumpa dengan Kristus yang bangkit. Nah, sebetulnya ketika kita menjadi percaya, pasti dari setiap kita Kristus akan meminta harga yang dibayar untuk itu. Dan pasti setiap kita berbeda-beda. Setiap kita pasti berbeda-beda, tetapi kemudian Kristus pasti meminta harga untuk kita bayar dalam mengikut Kristus. Dan kita akan pasti membayarnya kalau kita betul-betul mengenal siapa Kristus. Kalau kita mengenal betul-betul siapa Kristus, kita pasti berapapun yang mesti dibayar kita akan bayar. Bahkan nyawa pun kita berikan. Nyawa pun kita berikan. Maka tokoh Alkitab yang saya sangat sukai adalah Rasul Paulus. Waktu dia di Efesus misalnya, datanglah Nabi Agabus yang berkata bahwa orang ini akan ditangkap di Yerusalem dan dianiaya dan dibunuh. Maka kemudian para penatua di Efesus berkata, jangan Paulus, jangan pergi, nanti kamu dibunuh. Maka Paulus berkata, jangankan cuma ditangkap dan menderita, mati pun aku mau bagi Kristus. Dan kalau kita mau jujur, zaman sekarang sulit sekali mencari orang yang mau begitu, yang mau memberi seluruh keberadaannya sebagai a worthy price to pay, harga yang layak dibayar untuk diberikan kepada Kristus. Sulit sekali mencari zaman sekarang seperti itu. Tetapi para murid melihat bahwa perjalanan puluhan kilometer ini kecil sekali, karena dia mereka melihat Kristus yang bangkit itu, dan mereka akan berjumpa dengan itu. Nah, ayat 17 slide berikutnya. Di ayat 17 ketika mereka berjumpa dengan Kristus, dikatakan bahwa mereka menyembah. Kata menyembah ini proskuneo, yang berarti sujud menyembah. Betul-betul postur tubuh yang sujud dengan sampai dahi menyentuh tanah.
menyentuh lantai atau tanah. Ini yang kemudian digunakan dalam budaya-budaya sekitar sebelum dan sesudahnya dalam budaya Yahudi, tapi juga dalam budaya agama-agama sekitar dan kemudian juga oleh teman-teman Muslim, tapi juga dalam kebanyakan budaya Asia ini juga dilakukan, menyembah kepada dewa-dewa maupun juga kepada raja-raja. Dengan kata lain, ketika mereka menyembah Yesus dengan postur tubuh sujud menyembah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Yesus dipahami sebagai raja oleh mereka, atau Yesus dipahami sebagai Tuhan oleh mereka. Slide berikutnya. Namun kemudian di ayat 17 dikatakan ada sebagian yang ragu. Sebagian yang ragu, dan ini wajar. Mengapa? Karena bagi orang Yahudi menyembah manusia itu ya musyrik, istilah zaman sekarang. Bagi orang Yahudi menyembah manusia itu ya menyembah berhala jadinya, karena berarti menuhankan manusia. Dan itu yang menyebabkan para ahli Taurat selalu ingin merajam Yesus, karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, dan bagi mereka itu blasfemi, blasfemeo atau mengucat. Tetapi ketika mereka sebagian yang lain menyembah, maka di sini ada pengakuan bahwa ketika mereka menyembah Tuhan, maka mereka bukan lagi melihat Tuhan sekedar manusia biasa, tapi Tuhan Allah yang layak disembah. Makanya ketika kita bicara ketuhanan Kristus, dari sejak awal gereja perdana sudah menyembah Yesus sebagai Tuhan Allah. Itu bukan ciptaan bapak-bapak gereja kemudian. Misalnya di Nisea tahun 325, misalnya bukan di konsili-konsili gereja, tapi sejak mula-mula. Nah, karena itu sebagiannya jadi ragu, dan Alkitab kita dengan gamblang menunjukkan itu. Dan ini juga sebetulnya merefleksikan kehidupan Kristiani modern kita. Walaupun KTP kita Kristen, belum tentu hati kita betul-betul Kristen dalam pengertian betul-betul memberikan penyembahan kepada Tuhan. Jangan-jangan masih diri kita Tuhan atas hidup kita. Jangan-jangan masih kita yang jadi Tuhan atas diri kita. Jangan-jangan masih saya yang jadi Tuhan atas diri saya. Saya mengatur diri saya sendiri, suka-suka saya, mau-mau saya, dan seterusnya. Nah, karenanya kita masuk pada bagian amanat agung ini. Ada 3 bagian amanat agung. Setelah itu Yesus menyampaikan amanat agung dalam 3 bagian. Dikatakan segala kuasa di dalam sorga dan di atas bumi telah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Nah, kuasa ini exousia bahasa Yunaninya, yang berarti authority, otoritas, wewenang. Siapa yang memberikan wewenang? Ya, slide berikutnya. Allah sendiri. Karena hanya Allah lah yang memiliki otoritas di surga dan di bumi. Nah, pemberian otoritas di dalam surga dan kemudian di atas bumi kepada Yesus menunjukkan bahwa kemudiannya Yesus jadi mediator antara Allah Bapa dengan umat manusia. Maka dalam banyak Bible study, saya pernah ditanya beberapa kali, waktu kadang-kadang saya juga jadikan ini pertanyaan untuk challenge pikiran pendengar. Saya bertanya, Yesus sepenuhnya manusia, amin, amin. Yesus sepenuhnya Allah, amin, amin. Waktu Yesus naik ke surga, dia tetap jadi manusia atau tidak? Maka banyak yang berkata berhenti jadi manusia. Dan saya katakan itu sesat, itu bidah. Dan di konsili-konsili gerejawi itu sudah dinyatakan bidah. Mengapa? Karena kalau dia berhenti jadi manusia waktu naik ke surga, maka waktu jadi manusia, dia manusia semu. Dia bisa masuk doketisme, dia bisa masuk juga dengan konsep-konsep yang lain. Tetapi intinya kalau kita menganggap waktu Yesus naik ke surga dia berhenti jadi manusia, sebetulnya itu sudah dinyatakan sesat atau bidah. Sekali dia lahir jadi manusia, selamanya dia manusia. Dan ketika dia naik ke surga, hypostatic union of Christ, 2 hakikat Kristus tadi, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah, terus melekat bersama-sama dalam dirinya sampai kekekalan. Maka ketika dia naik ke surga, dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Di surga dia tetap manusia juga. Karenanya kita jadi mengerti mengapa Ibrani berkata bahwa dia adalah pengantara. Dia pengantara kita.
Jadi sisi kemanusiaan yang membuat dia juga sama, berbagi kemanusiaan dengan kita, sehingga kemudian di surga dia berdoa bagi kita. Kata pengantara tadi menjadi mediator antara Allah dan umat manusia. Dia bersyafaat bagi kita semua kepada Bapaknya. Mengapa? Karena dua hakikat ini sejak dia jadi manusia melekat seterusnya sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kemudian kita jadi paham mengapa Ibrani berkata ia menjadi pengantara. Karenanya peranannya tidak berakhir di kayu salib, melainkan berlanjut karena faktor kemanusiaannya yang permanen. Slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ada pada perintahnya ada 3 rangkai. Yang pertama, jadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mengajarkan mereka melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Slide berikutnya. Yang pertama, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita lihat teks aslinya, maka kalau diterjemahkan lebih tepat begini. Sementara pergi, muridkanlah semua suku bangsa. Sementara pergi, muridkanlah semua suku bangsa. Mengapa? Karena kata pergi dalam bahasa Indonesia itu perintah. Tapi teks Yunaninya dia bukan perintah, bukan pergi, bukan. Tapi while going, sementara engkau pergi, atau bisa juga dikatakan sementara engkau menjalani kehidupanmu tiap hari. Sehingga dengan kata lain, perintah untuk memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, ini bukan terutama program-program. Mari kita bikin program misi, mari kita bikin program PI, mari kita bikin ini, itu, dan seterusnya. Bukan sebetulnya. Tetapi ini bicara hakikat kita sebagai orang Kristen. Nah, ketika dikatakan sementara pergi dari mana? Dari bukit itu. Kan mereka ketika berada di bukit Gunung Tabor kan tidak selamanya stay di Gunung Tabor itu. Kan pasti mereka berpisah. Perpisahnya kapan? Waktu Kristus naik ke surga. Nah, setelah Kristus naik ke surga, masa mereka tetap tinggal di gunung itu? Kan enggak. Maka mereka harus pergi. Kembali kemana? Kehidupan masing-masing. Maka dengan kata lain, sementara pergi, sementara kembali ke dalam kehidupan masing-masing, berarti jadikan semua bangsa muridku itu harus jadi hakikat kita sebagai orang Kristen. Memberitakan Injil itu harus jadi hakikat kita sebagai orang Kristen. Dan ini karenanya bukan sekedar menambah jumlah anggota gereja, membuat orang-orang lain pindah agama, atau kemudian membuat program-program misi. Jadi yang ditekankan justru adalah para rasul harus jadi teladan. Dan karenanya kita juga harus jadi teladan. Yang ditekankan karenanya para rasul, kemudian murid-murid dari para rasul, murid-murid dari murid-murid para rasul, dan seterusnya seperti efek domino sampai pada kita. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali nanti. Maka ini harus jadi efek domino yang berupa hakikat kita sebagai orang Kristen. Dan semua murid yang ada karenanya mesti jadi teladan, memuridkan orang-orang lain dari segala suku tanpa pilih kasih. Karenanya keteladanan tidak boleh pilih kasih pada suku, ras, kelompok tertentu, bahkan agama tertentu. Tidak. Keteladanan itu kalau dia bicara jati diri, kalau dia bicara hakikat, maka dia berlangsung setiap saat, setiap waktu, dalam keadaan apapun. Nah, karenanya ini keteladanan yang berkelanjutan. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, ini harus jadi gairah kita, gairah GB Logos maupun juga gairah Ibu Bapak sekalian dalam kehidupan Ibu Bapak masing-masing. Keteladanan itu harus jadi hakikat kita. Dimanapun ada yang melihat, tidak ada yang melihat, ada yang menilai, tidak ada yang menilai, ada yang memberikan pujian ataupun tidak, keteladanan ini harus jadi hakikat. Yang artinya dia harus otomatis mengalir keluar gitu. By nature dia harus mengalir keluar. Slide berikutnya. Kemudian baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini juga sebetulnya menarik karena Indonesianya cenderung menerjemahkannya jadi imperatif. Sebetulnya itu bukan imperatif. Ya, itu sebetulnya bentuknya participle. Saya taruh di situ, baptizon tes. Jadi while baptizing them. Ya, while baptizing them. Jadi sementara engkau pergi, muridkanlah
sementara engkau memuridkan, engkau membaptiskan, sementara engkau membaptiskan. Jadi kayak bertahap tetapi berkelanjutan yang mesti dilakukan. Karenanya ini bukan satu perintah, baptislah. Kalau perintah maka bentuk Yunaninya harusnya imperatif, melainkan sesuatu yang secara otomatis menyertai atau mengikuti. Makanya di Logos kalau ada yang mau dibaptis silakan, kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tidak dalam pengertian kita bikin program pokoknya sebulan sekali ada baptisan. Bukan itu, bukan program rutin itu yang penting. Tetapi bagaimana keteladanan ini memuridkan orang, dan ketika memuridkan orang berdampak pada orang-orang menjadi percaya dan kemudian membaptiskan mereka. Jika ada yang dimuridkan, maka baptisan akan mengikuti. Slide berikutnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, ini merujuk pada semua ajaran yang Yesus telah ajarkan kepada para rasul untuk diteruskan. Ini bukan sekedar mengajarkan orang-orang baru yang dibaptis dengan ajaran-ajaran Kristiani. Jadi katekisasi prabaptisan, setelah baptisan kemudian ada lagi berbagai macam. Bukan sekedar itu. Kembali lagi ini tidak bicara sebetulnya program-program, walaupun mungkin saja menyertakan program-program. Apalagi dalam konteks modern ya, biar tidak bisa tidak cenderung akan jadi program. Tapi bukan itu yang menjadi pokok utama yang Tuhan kehendaki. Ya, maka ketika misalnya dia berkata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, nah yang harus hati-hati. Ya, Tuhan mengajarkan para rasul. Para rasul diperintahkan Tuhan mengajarkan apa yang Tuhan telah ajarkan para rasul kepada murid-murid dari para rasul dan selanjutnya. Maka ini bicara ajaran rasuli. Ajaran rasuli, ajaran yang sudah Yesus ajarkan kepada para rasul. Yesus mengajarkan ajarannya kepada para rasul kemudian mengajarkan ajaran Kristus, bukan ajaran mereka sendiri, kemudian kepada murid dan berkelanjutan. Sehingga kemudian mereka dimuridkan dan dibaptis. Saya seminggu ini mengajar program doktoral di STT Injili Indonesia Surabaya, dan kemudian saya berkata kepada mahasiswa saya katakan, jangan pernah sebagai WL atau sebagai gembala kalau pengkhotbah tamu datang dan merasa khotbahnya inspiratif terus kita berkata, oh ada pewahyuan baru. Saya katakan sesat yang seperti itu. Pewahyuan itu sudah tuntas di Alkitab. Karena istilah pewahyuan itu dibatasi pada inspirasi atas kitab-kitab Alkitab yang terkanonisasi. Tapi kalau misalnya saya diberkati, bilang saja bahwa pengkhotbah yang berkhotbah memberkati saya, khotbah yang disampaikan memberkati saya. Waktu kita bilang pewahyuan baru itu salah, dan itu sama dengan montanisme, montanus. Silakan. Ya, saya lanjutkan. Ibu Bapak kalau membaca sejarah gereja ada montanisme dari Montanus, dan Montanus ini didampingi oleh dua nabi perempuan, nabi nabi perempuan. Dan kemana-mana Montanus berkata dia dapat wahyu dari Allah, Sehingga dalam perspektif montanisme atau Montanus, pewahyuan berjalan terus sehingga kanon terbuka, karena Alkitab bisa ditambahkan terus. Maka ketika ada teman saya berkata, Pak Sigor, Pentakostalisme kan sama dengan montanisme. Saya katakan salah, berarti kamu nggak ngerti apa itu Pentakostalisme dan apa itu montanisme. Montanisme itu membuka ruang pewahyuan hadir terus, sehingga potensi kanon Alkitab bertambah besar sekali. Pentakostalisme berbasis pada Alkitab, Alkitab sudah tertutup. Maka dalam Pentakostalisme kalau ada yang berkata inspirasi roh terus dikatakan pewahyuan baru, itu sebetulnya bukan Pentakostal, itu justru sudah sesat. Jadi ini pentingnya, waktu Tuhan berkata ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, maka dengan kata lain basisnya harus ajaran Yesus. Tidak boleh yang lain, basisnya harus ajaran Yesus. Pak, kalau Roh Kudus menginspirasi bagaimana? Yohanes 14 ayat 26, 15 ayat 26 berkata bahwa Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus akan mengingatkan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus tidak akan pernah mengajarkan di luar yang Yesus telah ajarkan. Kalau sampai Roh Kudus mengajarkan di luar yang Yesus telah ajarkan, maka itu bukan Roh Kudus.
Mungkin Rokok Kudus begitu. Nah, mungkin saja begitu, mungkin yang lain-lain. Nah, Bapak yang terkasih, slide berikutnya, bagian yang terakhir, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini merujuk pada bagian yang pertama ketika dia berkata segala kuasa di dalam surga dan di atas bumi telah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Nah, karena segala kuasa inilah, maka ia dapat menyertai orang-orang percaya dalam melaksanakan amanat agung Tuhan. Maka kemarin saya juga mengajar di tempat yang lain, di satu gereja. Saya berkata bahwa saya bicara tentang teologi ekonomi. Saya berkata tujuan kerja bukan uang. Saya pernah mengikuti satu kelas motivator dari beberapa puluh tahun yang lalu, dari motivator yang sangat ternama. Kalau saya sebut namanya Bapak pasti tahu. Terus dia berkata begini, ada 5 sebab, ada 5 dasar kita bekerja, dan 5 sebab hidup. Yang pertama uang, kedua uang, ketiga uang, keempat uang, kelima uang. Wah, saya pikir sesat sekali nih motivator seperti ini. Maka dalam pembinaan itu saya katakan kerja itu tujuannya adalah meneladani Kristus. Mengapa? Karena Allah Israel tidak pernah tidur. Allah Israel bekerja. Allah adalah Allah yang bekerja, tidak pernah berhenti bekerja. Allah adalah Allah yang dunamis. Makanya kuasa roh itu selain exousia juga dunamis. Allah adalah Allah yang senantiasa bekerja. Maka ketika Allah menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, maka gambar dan rupa Allah salah satunya daya kerja, kreativitas. Maka ketika kita bekerja, kita sedang menerapkan, mengekspresikan imago Dei yang ada di dalam diri kita keluar. Maka dengan kata lain, manusia pada hakikatnya sebagai gambar dan rupa Allah adalah manusia yang bekerja. Manusia yang tidak bekerja sebetulnya berdasarkan itu kehilangan hakikat asli dari Allah. Karenanya kerja bukan untuk mencari nafkah, mencari uang, menumpuk kekayaan. Kerja adalah untuk mengekspresikan Allah melalui kehidupan kita, bahwa Ia menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, mengekspresikan sifat-sifat Allah keluar. Nah, uang adalah dampaknya. Uang adalah dampaknya. Ini adalah teologi ekonomi Kristen. Dan saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika BPP-GPI meminta saya membuat risalah tentang teologi keseimbangan, di dalamnya ada bahasa ekonomi, konsep itu saya masukkan supaya di GB konsep ekonominya jelas gitu. Dan kita tidak jadi terjatuh dalam teologi kemakmuran. Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di bagian terakhir dikatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, yang merujuk pada bagian pertama, segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepada Yesus, dan karenanya Ia menyertai orang percaya dalam melaksanakan amanat agung. Slide berikutnya. Nah, ini yang menarik Ibu Bapak yang terkasih. Kata menyertai, kalau bahasa Inggris kan, kalau bahasa Indonesia kan itu kata kerja. Tapi dalam bahasa Yunani itu bukan kata kerja, itu math. Itu kata penghubung. Itu ada di samping. Math itu berarti berada di samping. Dan ini bukan kata kerja. Ini preposisi, sehingga menegaskan satu keadaan atau eksistensi, dan bukan satu pekerjaan atau pergerakan. Ketika Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, maksudnya Ia selalu berada di samping kita sampai akhir zaman. Karenanya untuk apa kita takut kalau Dia ada di samping kita? Kalau Dia ada di samping kita, maka kita tidak perlu takut sama sekali. Nah, yang berikutnya, ketika dikatakan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, kata senantiasa berasal dari pasas hemeras yang berarti sepanjang semua hari. In all days. Berarti tidak ada satu hari pun yang Allah tidak menyertai. Udah Dia di samping kita, tidak ada satu hari pun di mana Dia tidak menyertai. Seringkali yang terjadi adalah kita merasa Dia jauh, padahal kita yang menjauh. Bukan bahwa Dia yang menjauh.
Seringkali kita tidak melihat Dia menyertai, bukan karena Dia tidak menyertai, tetapi karena kita diselubungi mata kita untuk melihat Dia yang menyertai. Padahal bukan hanya menyertai, tapi sepanjang semua hari. Tidak ada satu hari pun Dia tidak berada di samping kita. Nah, kemudian akhir zaman berasal dari Sunteleia tu Aionos, yang berarti ujung, puncak penyempurnaan dari zaman ini. Yang berarti ini gabungan dari tiga ini, menyertai di sepanjang semua hari sampai pada puncaknya, puncak penyempurnaan zaman. Yang berarti sebetulnya secara keseluruhan mau menggambarkan penyertaan yang Tuhan berikan pada kita itu sempurna, paripurna, lengkap. Yang kalau kayak begitu berarti sangat-sangat bisa diandalkan. Nah, slide berikutnya, karenanya ketiga hal ini, menyertai atau mendampingi, kemudian senantiasa atau sepanjang semua hari, dan puncak penyempurnaan zaman, menunjukkan satu penekanan yang besar akan presensi Kristus dalam kehidupan kita. Setinggi apapun pendidikan kita atau serendah apapun pendidikan kita, setinggi apapun kedudukan kita ataupun serendah apapun kedudukan kita, setinggi apapun harta kita atau sedikit apapun harta kita, itu semua tidak memberikan added value apapun. Tidak memberikan added value. Bahkan semua itu akan nol tanpa kehadiran Kristus. Sebaliknya, yang sedikit yang kita miliki, yang sedikit gelar pendidikan yang kita punya, yang rendah kedudukan yang kita punya, ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, maka keadaan kita dijadikan sempurna dalam perspektif Tuhan. Bukan bahwa yang di bawah akan Tuhan naikkan sampai di atas. Karena dalam refleksi teologi saya, misalnya, tidak semua orang jadi Elon Musk, kan? Tidak semua. Kalau menurut saya, itu masuk kategori orang-orang pilihan. Tidak semua jadi orang seperti Elon Musk menurut saya. Itu ada yang keluar, mungkin mau masuk. Ya, saya lanjutkan. Tidak semua, ya. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya saya pernah membaca satu buku yang menarik. Saya membaca buku yang menarik. Ada satu ekspresi yang penting sekali, bahwa di dalam Kristus kita harus jadi nol. Dan semakin banyak nol kita semakin baik. Semakin banyak nol kita semakin baik. Mengapa? Cukup butuh satu Kristus saja, maka nol tadi jadi 10, nolnya 2 jadi 100, nolnya 3 jadi 1000, nolnya 6 jadi 1.000.000. Sehingga karya Kristus akan makin besar ketika kita makin menolkan diri kita. Tapi semakin kita menganggap diri kita someone, maka akan tidak bernilai sama sekali. Perhatikanlah bahwa penekanan terpentingnya adalah presensi Kristus dalam hidup. Dan Paulus menegaskan bahwa Kristus menyertai kita sejak kita menjadi percaya dengan memberikan Roh Kudus menetap di dalam diri kita. Ini poin pentingnya, Bapak. Waktu kita jadi Kristen, sejak disitulah Roh itu diam dalam diri kita. Ya, memang dalam Pentakostalisme ada beberapa mazhab, tapi saya tidak mau bicara mazhab-mazhab itu. Intinya menurut Efesus 1 ayat 13-14, ketika kita percaya, Roh itu dimeteraikan di sini. Nah, persoalannya adalah setelah Roh itu dimeteraikan, kita memberikan Roh itu memimpin kita, atau masih kita yang memimpin kehidupan kita. Itu persoalannya. Nah, karenanya Paulus berkata, kalau Ia menyertai sejak kita menjadi percaya dan Roh itu menetap dalam diri kita, maka tugas kita lah untuk kemudian memberdayakannya dalam segenap kehidupan kita. Nah, karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tiba pada kesimpulan. Boleh tayangkan slide terakhir. Maka amanat agung dilakukan dengan seperti apa? Saya membaginya dalam 3 bagian. Yang pertama, amanat agung dilakukan bukan dengan mari kita bikin program misi, mari kita bikin program penginjilan, mari kita bikin program ke daerah pedalaman dan seterusnya. Apalagi kita ditambah dicekoki dengan memahami Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 10, dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke
ujung bumi. Dan seringkali kita berpikir ujung bumi itu tempat-tempat terpencil. Dan dalam teologi misi sejauh ini kita memahami begitu. Dan karenanya misionaris datang dari Eropa ke Afrika, ke Asia, Amerika Latin, karena berpikir, oh ujung bumi ini tempat pedalaman. Tahun 2000-an kalau saya tidak salah, saya jadi penerjemah mendampingi 4 orang, 3 dari Amerika, 1 dari Singapura. Terus kami ikut pelatihan di atas Gunung Salak, itu ada tempat pelatihan di situ. Kemudian saya mendampingi jadi penerjemah juga. Terus orang bulenya bilang begini, wah kita tiba di ujung-ujung bumi. Saya berpikir kok ngaco ya gitu. Kenapa ngaco? Sebetulnya begini, Kisah Rasul 1 ayat 8 waktu Lukas mengatakan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung buminya itu bukan pedalaman. Ujung bumi justru pusat bumi. Pada waktu itu kota-kota itu dibangun di atas bukit. Kota-kota dibangun di atas bukit. Mengapa? Kalau peperangan musuh di bawah langsung kelihatan, lebih cepat diantisipasi. Ada 2 model dalam geografi kuno dalam bikin kota, di atas bukit atau di pesisir pantai. Pesisir pantai konteksnya lebih untuk perdagangan. Kalau di sini untuk pertahanan, makanya Yerusalem itu di atas bukit. Makanya disebut Gunung Sion. Nah karenanya ujung bumi itu maksudnya pusat. Lalu pusat bumi itu apa? Roma. Makanya perhatikan Kisah Rasul pasal-pasal terakhir. Paulus tiba di mana? Roma. Maka itu yang dimaksudkan bukan pada tempat-tempat pedalaman, tapi justru pusat bumi. Atau dengan kata lain pusat kekuasaan. Karenanya terang harus diberitakan kepada pusat-pusat kekuasaan. Mengapa? Karena tanpa Kristus pusat-pusat kekuasaan itu penuh dengan kegelapan. Yang kalau dalam bahasa seorang filsuf dan teolog René Girard, dalam kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa hitam, bahkan berhala-berhala. Coba lihat saja kekuasaan yang ada di dunia ini, penuh dengan berhala-berhala. Maka Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 justru meminta untuk Injil diberitakan terutama justru pada pusat-pusat kekuasaan. Nah karenanya amanat agung bukan bicara sekedar misi penginjilan, misi PI, bikin program-program segala macam, tetapi bagaimana ajaran itu dihidupi setiap saat dan jadi teladan bagi orang-orang di sekeliling kita. Pertama-tama tentunya bagi istri, bagi suami, bagi orang tua, bagi anak-anak, bagi rekan sekerja, pelayan sekerja di kantor, bagi orang-orang yang bersinggungan dengan kita, dan tanpa tebang pilih. Tanpa tebang pilih. Orang Kristen tidak boleh tebang pilih. Gue cuma mau nolong yang satu suku, orang Batak saja karena gue orang Batak, misalnya begitu. Tidak boleh seperti itu. Dan saya mau cerita sedikit yang menarik adalah kalau lihat di Galatia ada pertarungan antara waktu Petrus datang ke Antiokhia. Petrus makan dengan orang-orang tidak bersunat. Tapi begitu orang-orang Yakobus datang ke Antiokhia, Petrus kemudian menghindar keluar dari orang-orang tak bersunat karena takut sama rombongan Yakobus. Yakobus ini bukan Rasul Yakobus tapi adik Tuhan Yesus, ya salah satu Yakobus datang ke sini takut. Mengapa? Karena di Yerusalem ternyata walaupun secara de jure Tuhan meminta Petrus menggantikan Tuhan, tapi de facto Yakobus justru jadi kepala gereja di Yerusalem saat itu. Maka Petrus takut sama Yakobus, maka kemudian dia menghindar. Kenapa takut? Karena Yakobus sangat kuat melakukan Taurat. Nah sekarang bayangkan seandainya dalam pertarungan kekuasaan gerejawi saat itu Petrus dan Paulus kalah, yang menang Yakobus, apa yang terjadi? Tidak ada Asibor Sitanggang pendeta. Yang terjadi, maka yang jadi pendeta Habib-Habib Kristen. Habib-Habib Kristen. Karena saudara-saudaranya adik-adik Yesus kan, Yakobus, Yudas, Yoses, dan Simon, 4 adik laki-laki Yesus begitu. Belum kalau adik-adik perempuannya juga dihitung. Kalau itu yang menang pertarungan di Antiokhia tadi, tidak ada GBI Logos, tidak ada pendeta Asibor, tidak ada kita di sini begitu. Mengapa? Karena yang punya otoritas berarti adalah yang keturunan adik-adik jasmani Yesus. Dan Tuhan ternyata tidak mau itu. Makanya kemudian Yakobus dalam sejarah gereja berikutnya hilang. Gereja Katolik Roma menganggap paus pertamanya Petrus, kemudian Clemens, dan seterusnya. Di gereja timur Yohanes, dan seterusnya. Kemudian ke India itu Rasul Thomas.
Yakobus nggak ada. Supaya apa? Supaya tidak jadi ada Habib-Habib Kristen. Kalau ada Habib-Habib Kristen, kita nggak ada di sini. Nah, Bapak yang terkasih, karenanya tidak boleh tebang pilih. Harus jadi teladan bagi semua orang. Mengapa? Karena ini bicara hakikat. Yang kedua, memuridkan orang-orang dengan jadi teladan dalam kehidupan. Di setiap saat, di setiap tempat, di setiap waktu. Yang ketiga, mewariskan ajaran-ajaran rasuli kepada setiap orang. Nah, prinsip-prinsip ajaran rasuli ini yang harus jadi pegangan hidup dan diwariskan kepada orang lain. Kita nggak perlu inspirasi baru, nggak perlu. Yang lama aja belum tuntas. Baca Alkitab aja belum tuntas. Paham Alkitab aja belum tuntas. Jadi kita nggak perlu sama sekali inspirasi baru, pewahyuan baru, dan seterusnya. Cukup apa yang Tuhan sampaikan melalui Alkitab. Nah, dalam salah satu doktrin bibliologi, teologi tentang Alkitab, ada prinsip sufisiensia, sufficient. The Bible is enough. The Bible is sufficient. Untuk apa? Mengajar kita tentang Allah. Dan Alkitab adalah sarana Allah berbicara kepada kita sekalian. Dan ini Ibu Bapak, mengapa saya sampaikan ini adalah ruh, ini adalah semangat, ini adalah prinsip yang dipegang oleh GB Logos dari sejak berdiri 5 tahun yang lalu sampai seterusnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan sebelum saya serahkan kepada worship.